Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Amin. Amin. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bunda Diska tentang awal mula gagal ginjal hingga vonis cuci darah. Untuk kali ini kita akan dengarkan kelanjutannya tentang apa sih yang menyebabkan gagal ginjal secara umum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan sharing tentang penyebab gagal ginjal. Kalau kemarin sharing tentang awal mulanya ya, divonis gagal ginjal sampai cuci darah. Nah, kali ini kita akan sharing tentang penyebab gagal ginjal. Jika sebelumnya saya merasa semuanya serba tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba sesak nafas, kemudian tiba-tiba harus masuk rumah sakit, divonis gagal ginjal, sampai harus cuci darah. Itu semua membuat saya merasa, ya Allah gitu ya, kenapa semua ini terjadi? Mengapa tiba-tiba saya sakit gagal ginjal gitu ya? Padahal yang saya rasakan sebelumnya tidak ada gejala ataupun riwayat penyakit gitu ya yang memang ke ginjal gitu. Nah, kalau menurut dokter gitu ya, ini dokter yang menangani saya dulu. Jadi memang gagal ginjal itu terjadi kurang lebih gitu ya, ada 5 hal yang menyebabkan gagal ginjal. Yang pertama itu karena penyakit hipertensi atau diabetes. Nah, sebelumnya saya nggak ada gitu ya, nggak ada riwayat sakit hipertensi ataupun penyakit gula, karena memang tidak ada tidak ada riwayat sakit tersebut. Seperti hipertensi atau darah tinggi, itu saya memang rutin memeriksakan diri 3 bulan sekali, itu ke bidan ya, karena memang saat itu saya masih suntik KB. Jadi setiap ke bidan 3 bulan sekali itu dicek tensinya, ternyata memang alhamdulillah normal gitu ya, tidak ada darah tinggi seperti itu. Jadi memang tensinya tuh normal. Kemudian diabetes, alhamdulillah gitu ya, memang saat di rumah sakit juga dicek diabetesnya normal gitu ya, gulanya nggak ada penyakit gula seperti itu. Jadi yang pertama, tidak ada riwayat sakit seperti itu yang menyebabkan gagal ginjal kronis. Nah, kemudian yang kedua, kata dokter, biasanya gagal ginjal itu terjadi karena sering meminum obat-obatan gitu, seperti misalnya obat pelangsing, kemudian obat-obat lain dalam jumlah atau dosis yang besar, sehingga obat-obatan tersebut akan merusak ginjal kita. Dan saat itu memang saya tidak mengkonsumsi obat-obatan gitu ya, apalagi obat pelangsing. Kemudian obat-obat lain juga kalaupun sakit sakit biasa gitu ya, dan tidak meminum obat-obat yang berlebihan seperti itu. Jadi memang kalau penyebabnya karena obat-obatan, tidak gitu ya, tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti itu. Nah, yang ketiga, kata dokter itu, gagal ginjal bisa terjadi disebabkan karena minum bersoda atau beralkohol. Nah, 2 minuman ini itu memang tidak gitu ya, apalagi minuman beralkohol gitu ya, itu yang diharamkan. Nah, minum minuman bersoda juga memang jarang sekali minum gitu ya. Jadi untuk penyebab ini, karena minum minuman bersoda atau beralkohol, itu tidak saya konsumsi, sehingga bukan menjadi salah satu penyebab saya gagal ginjal. Nah, yang keempat, penyebab gagal ginjal itu adalah karena kurang minum air putih. Nah, untuk air putih ini di rumah memang saya selalu menyediakan air putih. Jadi kalau habis makan atau haus itu selalu minum air putih. Tapi memang walau alam ya, tidak ditakhar gitu, karena memang kan sebagusnya 8 gelas per hari itu sebaiknya banyak minum gitu. Bahkan katanya lebih baik bolak-balik ke kamar mandi gitu ya, karena memang banyak minum, daripada bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah. Jadi untuk itu teman-teman gitu ya, perbanyak minum air
air putih gitu, air biasa, yang itu fungsinya memang bagus untuk ginjal. Jadi racun-racun dalam ginjal itu akan dibersihkan oleh air, seperti itu, tidak menumpuk di dalam ginjal. Karena itu untuk penyebab karena kurang air minum, saya rasa saya sering gitu minum air minum meskipun tidak ditakar, walau alam ya. Saya memang sering suka kerja malam, atau misalnya ada Zoominar, kemudian mengedit naskah dan sebagainya, mungkin saya lupa untuk tidak minum dan sebagainya. Tapi memang air putih itu selalu tersedia di rumah. Nah, yang terakhir, yang kelima, salah satu penyebab gagal ginjal itu adalah autoimun. Hanya memang kata dokter, untuk autoimun ini memang perlu diteliti lebih dalam gitu ya, karena bisa jadi gagal ginjal dari autoimun, tapi itu harus ada penelitian yang lebih dalam. Nah, dari kelima gitu ya, penyebab gagal ginjal, mungkin masih banyak ya. Salah satu faktor lainnya penyebab gagal ginjal, tapi yang saya ketahui dari dokter itu adalah kelima hal tadi. Kalau teman-teman tahu gitu ya, apa penyebab gagal ginjal, boleh sharing di komen ya, agar teman-teman lain pun teredukasi seperti itu. Nah, dari kelima yang tadi, penyebab gagal ginjal, memang saya rasa tidak ada gejala ataupun riwayat gitu ya menyebabkan saya gagal ginjal. Semuanya serba tiba-tiba. Tapi memang ketika itu, selesai cuci darah yang pertama di rumah sakit, itu kami memutuskan untuk konsultasi ke dokter spesialis ginjal. Nah, dokter spesialis ginjal itu adanya di Bandung, karena di Tasik itu hanya ada dokter spesialis penyakit dalam. Akhirnya kami berangkat ke Bandung untuk konsultasi, karena memang beliau itu sepertinya sudah berpengalaman menangani pasien yang gagal ginjal. Beliau mengatakan saat memeriksa saya, beliau mengatakan bahwa ini sakit gagal ginjal disebabkan karena hipertensi. Meskipun awalnya saya sempat menolak gitu ya, karena memang saya merasa tensi saya normal kok setiap dicek gitu ya, tapi memang oke gitu ya, dokter jauh lebih berpengalaman gitu ya. Ternyata memang sekarang nih, setelah terkena penyakit gagal ginjal dan rutin cuci darah, ternyata memang tensi saya tuh makin lama makin naik, bahkan sudah mencapai angka 200 gitu ya. Tapi walau alam apapun penyebabnya gitu ya, dulu saya sempat tidak menerima gitu ya, kenapa saya harus sakit gagal ginjal. Tapi sekarang gitu ya, banyak teman-teman yang mengingatkan, support, kemudian saya banyak membaca literatur, menonton video motivasi dan sebagainya. Ternyata memang Allah itu memberikan kepada kita, Masya Allah ya, nikmat itu sepaket gitu ya. Ada nikmat sehat, ada nikmat sakit gitu ya. Nah, saat nikmat sehat, kita bersyukur gitu ya, alhamdulillah keadaan kita sehat gitu ya, sedang sehat. Namun saat sakit gitu, itu juga sama nikmat ya. Iya, nikmat. Nah, jadi nikmat yang memang harus kita syukuri juga gitu ya. Jangan sampai kita menolak nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi kalau sehat bersyukur, sakit pun harus bersyukur. Ya, karena apa gitu ya? Karena memang ini Allah yang kasih loh gitu ya. Allah memberikan kita sehat, Allah juga yang memberikan kita sakit. Jadi kita tidak boleh menolak gitu ya, menolak pemberian dari Allah, dan itu harus kita syukuri, karena memang ya Allah gitu ya, Allah itu sudah memilih kita untuk menerima ujian ini gitu ya. Allah itu sudah memilih kita untuk menerima sakit ini gitu ya. Jadi jangan sampai ya Allah aku nggak mau gitu ya, aku kenapa harus aku, kita harus kita menolak gitu ya pemberian dari Allah, karena memang ya harus disyukuri gitu ya, dijalani, dan insya Allah gitu ya ketika kita menerimanya gitu ya. Meski ini nasihat buat saya juga ya, meskipun sakit tapi kita harus bisa menerimanya, karena memang sakit ini Allah yang kasih, dan insya Allah gitu ya, kalau kita sabar, kita ikhlas, insya Allah sakit ini pun akan Allah ambil kembali, dan kita pun akan sehat kembali insya Allah gitu ya. Karena kehidupan itu
naik dan turun gitu. Ada masanya kita sakit, ada masanya kita sehat, begitupun sebaliknya. Dan mohon doanya juga dari teman-teman, semoga memang sakit ini gitu ya, yang saya rasakan ini bisa menjadi penggugur dosa untuk diri saya pribadi, dan semoga bisa pulih seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, itu saja sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.